Dzi dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita lihat di samping, huruf ba termasuk salah satu huruf iqlab. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf ba hukumnya adalah iqlab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid Al-Quran, maka bagi Bapak Ibu, saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka insya Allah bisa secepatnya lancar. Kemudian bagi yang sudah lancar membaca Al-Qurannya tapi belum paham tentang ilmu tajwid, dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bacaan Al-Quran kita akan bagus, indah untuk didengar ya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Baiklah Bapak Ibu saudara semuanya, kita kali ini masih melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 213. Akan tetapi di ayat 213 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah memudahkan Bapak Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Jadi kita belajarnya sedikit-sedikit saja. Yang terpenting Bapak Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kita sekarang masuk kepada bagian yang ketiga. Jadi di bagian yang ketiga ini ya, kita akan belajar dari sini, dari wa makhtalafa fi sampai bainahum. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu saudara semuanya dalam memahami apa yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, berarti itu huruf yang berposisi sebelah kanan, berarti sebelah sini. Pokoknya yang arahnya itu sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, berarti yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri. Sebelah kiri. Fi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun atau kadang disebut juga dengan huruf mati, huruf sukun itu. Ini huruf ya sukun. Setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf di belakangnya.
Ini huruf ya sukun. Kalau di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, ya, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Baris satu ke bawah nih disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ini huruf ya, dia sukun, tanda sukun seperti ini. Di belakangnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu, ya, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang. Seperti itu. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, 2 harokat itu kira-kira 2 ketukan, 1, 2. Ketukan itu hanya untuk sarana saja, untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyam bainahum. Nah, kemudian di sini ada huruf lam bertasydid. Ini huruf lam bertasydid begitu. Bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Karena di antara penyebab terbata-bata itu biasanya masih kebingungan ketika membaca huruf sukun, masih kebingungan ketika membaca huruf yang bertasydid. Nah, begini cara mudah membaca huruf yang bertasydid itu, saudara semuanya. Nah, di sini yang kita temui adalah huruf lam. Nah, huruf lam ini bertasydid, tanda tasydid itu seperti angka 3 terbalik. Nah, huruf lam itu sekarang kita tulis menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu huruf A, B, C, D, E sampai Z itu huruf Latin tuh. Nah, huruf lam kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf yang pertama adalah huruf L, huruf L. Huruf L, nah, kemudian huruf yang keduanya huruf A, kemudian huruf M. Nah, kita baca lam. Jadi cara mudahnya, apabila huruf hijaiyah itu bertasydid, ya, maka huruf Latin yang pertama yang kita double menjadi 2. Nah, ini lam, berarti huruf pertamanya L. Nah, L-nya berarti kita double menjadi 2. Berarti ini kan dibaca I nih. I ditambah L2 di depannya dibaca illa. Nah, begitu. Nah, illa. Sama dengan ini juga. Ini lam bertasydid juga nih. Berarti L-nya double menjadi 2. Nah, la ditambah L juga 2 di depannya baca illallah. Begitu. Nah, tetapi metode yang kami sampaikan barusan tadi itu tidak bisa diterapkan pada huruf kha, pada huruf ain. Nah, itu tidak bisa. Itu perlu latihan tersendiri, ya. Kemudian juga setelah kita bisa membaca huruf bertasydid, ya, lancar juga membaca huruf sukun, ya, kita juga sambil mempelajari tentang makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Karena metode yang kami sampaikan tadi juga harus kita pelajari juga tentang makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Tetapi kalau misalkan masih terasa sulit nih, kalau misalkan semuanya harus dipelajari, ya sudah, dilancarkan saja terlebih dahulu cara membaca huruf bertasydidnya, dilancarkan terlebih dahulu membaca huruf yang sukunnya begitu, supaya tidak ribet, ya. Jadi supaya otak kita tuh tidak merasa wah ini sulit, tidak merasa seperti itu. Illalladzi. Nah, kemudian di sini ada alif lam. Nah, di sini ada alif, di sini ada lam. Di sini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Di sini huruf syamsiyahnya, di sini huruf lam. Karena di sini huruf lam ini bertasydid ini. Ini kalau diurai, huruf bertasydid itu kalau diurai maka dia ada 2 huruf tuh. Nah, kita lihat di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka di sini ada alif lam syamsiyah namanya. Nah, illalladzi, ya, dzi dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Perhatikan huruf di belakangnya. Kalau di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Wa makhtalafa fihi illal ladzina u dibaca panjang.
Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah terlebih dahulu. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun seperti ini. Nah, kemudian di belakang huruf waw sukun itu ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, tanda baca dhammah namanya nih, atau harokat dhammah. Maka apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, kemudian di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya U ini dibaca panjang. Nah, kemudian di sini kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ini huruf alif ada tanda bacanya. Ini huruf alif ada tanda bacanya, itu huruf hamzah namanya. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa menerima harokat. Nah, ini namanya adalah mad badal. Nah, karena ada huruf hamzah yang dibaca panjang. Nah, ini kan huruf hamzah nih, dibaca panjang nih. Karena ada huruf waw sukun di belakangnya huruf yang memiliki tanda baca dhammah, tapi dia huruf hamzah. Nah, makanya ini namanya mad badal. Panjangnya sama, 2 harokat. Wa makhtalafa fihi illalladzina utu, tu dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2, masih di nomor 2. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Huruf ta dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca dhammah nih, dan posisinya berada di belakang huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kalau mad badal tadi dia khusus pada huruf hamzah. Nah, panjangnya 2 harokat. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Mim di sini nun sukun berjumpa dengan huruf ba. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasroh tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Tanda baca tanwin itu ada 3. Ada fathah tanwin ya, kasroh tanwin, dan juga dhammah tanwin. Pokoknya setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Di sini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Nun sukun berjumpa dengan huruf ba. Nah, ini kan huruf nun sukun, di depannya huruf ba. Tadi sudah kami katakan kalau kami mengatakan huruf di depannya berarti yang di sebelah kiri. Nah, ini huruf nun sukun. Sebelah kiri daripada huruf nun sukun mana? Berarti huruf ba. Ini huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ba. Kita lihat di samping. Huruf ba termasuk salah satu huruf iqlab. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf ba hukumnya adalah iqlab. Nah, kemudian karena dia iqlab maka dikasihlah huruf mim kecil seperti ini. Nah, maka nunnya ini jangan dibaca min, jangan, tapi dibaca mim. Nah, ini kan huruf nun sukun. Nah, bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun? Nah, begitu ya. Bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun? Coba sekarang ini yang kita temui huruf nun. Huruf nun kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf pertamanya adalah huruf N. Huruf Latin itu A, B, C sampai Z. Nah, huruf nun kita tulis menggunakan huruf Latin. Huruf pertamanya adalah huruf N, huruf U dan juga huruf N, maka dibaca nun. Nah, ya. Kalau huruf hijaiyah itu dia sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Nah, berarti huruf nun tadi huruf Latin pertamanya huruf N. Huruf N berarti nun sukun menjadi N. Ini dibaca min, mi ditambah N dibaca min. Akan tetapi karena nun sukunnya ini berjumpa dengan huruf ba, nah, terjadilah hukum bacaan iqlab. Maka dibaca mim begitu. Kemudian didengungkan. Nah, didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kadar panjangnya itu 2 harokat. Mim. Nah, mim, di mimnya tuh kita panjangkan. Mim ba'di ma ja begitu. Mim ba'di ma ja. Kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf mim.
Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf di belakang huruf alif. Nah, kalau ada huruf alif, di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif atau sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf ma dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih dan berposisi tepat berada di belakang huruf alif. Nah, baris satu ke atas nih disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Jadi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu secara singkatnya, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Mim ba'di ma ja. Kemudian ja dibaca panjang. Ini namanya mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif. Kita perhatikan di belakangnya. Kalau ada huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif atau sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, kemudian mad tabi'inya ini berjumpa nih dengan huruf hamzah nih ya, tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu 5 harokat, boleh juga 4 harokat begitu, 4 hingga 5 harokat. Mim ba'di ma ja'at. Nah, di sini ada huruf ta, dia sukun. Ini huruf ta, tanda sukun tuh seperti ini ya. Tadi di awal bagaimana cara mudah membaca huruf sukun? Nah, sudah kami jelaskan ya. Ini huruf ta, dia sukun. Nah, huruf ta kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf pertamanya adalah huruf T, nah, huruf A. Maka huruf hijaiyah itu apabila dia sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Berarti A ditambah T menjadi at. Nah, kemudian huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, maka jangan dibaca T sempurna, jangan. A ditambah A ini kan dibaca A tambah T menjadi at. Nah, karena dia huruf ta memiliki sifat hamas, maka dibaca seperti ini. At. Begitu. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Akan tetapi metode yang barusan kami sampaikan itu tentang bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun itu tidak bisa diterapkan pada huruf kha, pada huruf ain, pada huruf hamzah, tidak bisa. Contohnya seperti ini ya. Wamah, huruf kha ini apa? Huruf Latin pertamanya, huruf K dengan huruf H. Nah, tidak bisa kita kalau kita jadikan huruf K kita baca wamak. Kalau kita jadikan huruf H kita baca wamah, tidak bisa. Nah, jadi pada huruf kha dia tidak bisa metode yang kami sampaikan itu. Nah, kemudian huruf ain juga sama nih. Nah, huruf ain itu apa? Huruf pertamanya adalah A. Nah, kalau kita baca wa mimba, tidak bisa kan? Nah, mungkin kita baca mimba. Nah, tidak mimba, tidak mimba begitu. Jadi metode yang kami sampaikan tadi itu ya, yang cara mudah membaca huruf sukun itu tidak bisa diterapkan pada huruf kha, tidak bisa. Pada huruf ain tidak bisa. Pada huruf hamzah tidak bisa. Jadi itu ada latihan khususnya. Tapi insya Allah semuanya mudah. Nah. Mim ba'di ma ja'at humul. Nah, di sini huruf lam ini dia sukun. Berarti tadi sudah kami jelaskan huruf Latin pertama yang kita ambil. Berarti lam kalau dia sukun menjadi L. Maka humu ditambah L dibaca humul begitu. Humul. Nah. Kemudian di sini alif lam berjumpa dengan huruf ba. Nah, kita lihat di samping. Huruf ba termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka di sini ada alif, di sini ada lam berjumpa dengan huruf ba. Maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya ini terbaca dengan jelas. Humul, nah dibaca dengan jelas. Humul, nah begitu. Bayyina, di sini ada huruf ya bertasydid. Ini huruf ya tanda tasydid ini seperti ini. Nah, seperti yang ketiga terbalik. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya bertasydid, kita perhatikan huruf di belakangnya. Ini huruf ya bertasydid di belakangnya sini kita perhatikan. Kalau ada huruf ya bertasydid, di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah seperti ini. Tapi juga bisa tanda baca kasroh, bisa juga tanda baca dhammah. Maka huruf ya bertasydidnya itu di naber. Naber itu penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibanding dengan huruf-huruf di sampingnya. Jadi kita tekan bayyina, kita naikkan intonasinya. Bayyina, kita tekan seperti itu.
Bayyina. Kemudian na dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atas huruf tersebut memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf non. Di atasnya sini ada tanda baca fathah, tapi bentuknya dia berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyam bainahum. Nah, di sini huruf ghain ini dia sukun. Nah, huruf ghain itu kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, huruf pertamanya adalah huruf G. Huruf G, huruf H, huruf O, huruf I, huruf N, ghain gitu kan. Kalau dia sukun berarti menjadi G. Nah, bag. Tapi jangan dibaca bag, jangan jangan huruf G sempurna, jangan. Nah, kan di situ di depannya ada huruf H-nya tuh. Bag, jangan bag. Tapi dibaca bag, seperti itu. Jangan bag, jangan. Makanya itu pentingnya metode tadi itu dibarengi dengan kita belajar tentang makhrijul huruf dan sifatul hurufnya begitu. Jadi ini dibaca bag, bukan huruf G sempurna, jangan bag, jangan tapi bag seperti itu. Baghyam bainahum. Nah, kemudian di sini tanda baca tanwin nih berjumpa dengan huruf ba. Tadi di awal sudah kami ingatkan kan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan sukun atau berjumpa tanda baca tanwin, perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya, terjadi hukum tajwid. Ini tanda baca tanwin nih. Kita perhatikan di depannya nih hurufnya yang memiliki harokat. Nah, di sini huruf ba. Nah, berarti tanwin berjumpa dengan huruf ba. Kita lihat lagi di samping, huruf ba itu masih huruf iqlab, maka tanwin berjumpa dengan huruf ba hukumnya adalah iqlab. Maka cara membaca tanwinnya ini dirubah menjadi huruf mim, makanya di sini ada mimnya nih. Nah, baghyam bainahum, seperti itu. Kemudian didengungkan. Nah, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Baghyam bainahum. Nah, begitu. Kemudian di sini huruf ya ini dia sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf ya dia sukun. Huruf ya kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf pertamanya adalah huruf Y. Huruf Y dan juga huruf A. Huruf pertamanya huruf Y. Maka huruf ya sukun menjadi huruf Y. Maka ba ditambah Y dibaca bai gitu kan. Ini ba nih, ba tambah huruf Y. Nah, menjadi bai kan bacanya bainahum gitu. Kemudian kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, di belakang huruf ya sukun itu kita perhatikan, kalau ada huruf ya sukun di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka berarti huruf ya sukunnya itu menjadi huruf lin. Huruf lin pada huruf ya sukun berhati-hati, jangan sampai condong ke ketika mengucapkannya. Jangan dibaca bainahum, jangan, tapi dilunakkan mudah, bainahum, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz. Nah, jim kecil ini waqaf jaiz. Jadi makna daripada waqaf jaiz ini, kita boleh berwaqaf di waqaf jaiz ini, boleh juga diwasolkan begitu. Jadi terserah kita mau berwaqaf silahkan, mau diwasolkan juga silahkan. Mau berwaqaf di sini silahkan, mau diteruskan bacanya tidak berwaqaf juga tidak apa-apa, seperti itu. Baik, cukup sekian belajar mengaji kita pada kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ya, supaya tidak lupa, sempatkanlah waktu untuk membuka Al-Quran, untuk membaca Al-Quran ya. Walaupun hanya 1 ayat dalam 1 hari 1 malam juga tidak apa-apa. Yang terpenting Al-Quran di rumah kita jangan sampai berdebu, jangan sampai kita abaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.